Ya Kak Tete yang punya apa namanya? Rame loh. Hah? Pilkades ini udah rame. Udah rame ya? Betul. Betul di saya tis jahe, cenah. Cuma sih tis jahe. Duanya, tiis tapi hanet. Aya ge mudopar jahe Pak. Iya, benar. Tiis jahe itu tiis tapi hanet kan. Jadi tapi saya bersyukur dengan Pilkades tahun ini lebih tertata. lebih soft. Ya, lebih soft. Soft, tertata, rapih lah gitu ya. Apalagi, tahapan-tahapannya. Apalagi kan nanti pemilihannya kan dibagi per TPS-nya, itu akan memudahkan. Betul. Daripada calon lurahnya kelan koras bae di hareunya. Sebenarnya mah plus minus kami maka. Satu sisi kita tidak diperlihatkan si calon lurah ya. Artinya dulu itu memang kan belum terbiasa Pilkades dengan tipe model banyak TPS. Pilkades itu identik ketika kita akan milih si calon lurahna kan kieu gitu, duduk manis, say hi. Kalau ada pendukungnya, tapi kan kalau nya kesangan Kak. Iya sih, ya kan resiko. Juga labatan panganten tah bener di luhurna sapoe. Bener. Bari jeung gugup sebenarnya mah jeung hate mah tetep pikir. Memang ada kelebihannya, tapi kan ini juga membuktikan bahwa apa namanya, si calon harus terkenal artinya. Betul. Apalagi elektabilitas, dengan popularitas gitu. Dan juga kemampuan ya. Kemampuan skill lah gitu. Iya. Cuman yang disayangkan cuma satu, kampanyenya cuma 3 hari. Iya, benar. Iya kan, ya walaupun pada akhirnya ya banyak kampanye mulai ti ayeuna ge. Banyak loh. Iya, saya kan? tadi jalan-jalan ke arah Menes, sudah ada baliho atau spanduk ada kecil gitu ya. Aya nu alabatan calon presiden balihona ge Kak. Bener gede. Gede Kak, 4 kali 4 jigana eta mah. Di Kaduhe juga aya. Ya, tadi kan hejo. Cek ana yeuh luar biasa, artinya antusiasme ya gitu. Yang penting siapapun terpilih jangan pernah tapi kan nu kitu eta pelanggaran enggak sih? Karena tidak diatur. Iyanya. Beda dengan pileg. Kalau pileg kita diatur, stiker aja ukuran maksimal 5 cm. Kalau secara PKPU ya. Tapi karena di Perbup ini jenis-jenisnya sampai dengan apa bahannya iya, juga sampai misalkan satu kecamatan maksimal 5 baliho kayak dulu kan gitu. Kalau sekarang kan enggak. Tempatnya juga diatur, jangan jalan yang pusat kota dan sebagainya. Tidak boleh di jalan protokol gitu kan. Nah, kalau sekarang kan enggak. Tidak boleh di fasilitas publik kan, di masjid gitu kan. Sekolah ataupun sekolah gitu kan. Pusat pemerintahan. Tapi ini kan tidak diatur. Kedua juga KPU-nya kan panitia. Panitianya maksudnya panitia itu kan tiap desa. Kalau dulu kan aya KPU. Lembaga khusus. Lembaga khusus ada ad hoc lah yang mengatur itu, dan saya kira ya bagus juga sih. Sebenarnya mah cek saya mah akhirnya mah tinggal kadek kurang dong menciptakan demokrasi ini kan. Oh iya. Betul. Artinya kan kita sudah beberapa kali pileg, pilpres, kemarin juga pilbub ya. Sudah terbiasa, cuman tinggal kita bagaimana saling dewasa. Iyalah. Gitu. Ulah sampai cana naon orang saling sikut. Iya, jangan karena pilkades tuh wajib tetangga bagian asup angin ku tetangga dikerokan atau begitu kira-kira. Artinya hal-hal nu kitu eta memang harus dijaga ketika potensi kerawanan itu ada, bagaimana caranya kita menempatkan diri gitu sebagai orang yang bisa lah gitulah. Ulah sampai dong cek aka gitu. Wallahu alam ya. Mudah-mudahan sih tidak terjadi di Pandeglang. Semoga gitu. Tapi kalau melihat beberapa desa yang saya pantau memang tadi adem ayem, berbeda dengan pilkades di tahun 2016 ya, yang memang aya pawai segala macam gitu ya. Jadi beda lah gitu. Kalau saya lihat sih, tapi wallahualamnya apakah memang coba di KKTT di komentar, bisa di Facebook atau di WA juga. Apakah pilkades di mana namanya? Di desa Anda apakah memang seperti itu lebih bagus, atau mungkin di desa kami mah rokok tadi ditanggung calon kira-kira gitulah gitunya. Kopi doang ya. Kopi doang cenah gitu. Bari jeung China mau sorangan di imah kira-kira gitu. Tapi Kak, ada hal-hal yang memang unik lah dalam pilkades ini gitu. Ketika si orang-orang gitu yang memang punya kepentingan ini kan otomatis dia juga ingin benar-benar diterima oleh masyarakat gitu ya. Ini kan segala cara dilakukan. Kadang-kadang memang orang tersebut ada yang welcome, ada juga yang tim sesna yang welcome gitu. Artinya tinggal masyarakat baik gitulah. Tinggal mencari visi misi, mencari sosok yang bisa membawa perubahan ini benar gitu. Karena tidak sembarangan kan? Ya, dan harus dicatat
semua pasti perubahan, tapi perubahan kemunduran juga adalah suatu perubahan. Perubahan mah ya cenah Iya, ge. Perubahan hukuman kan ya. Dan ini maksudnya ulah ingkaman menang tak kumaha itu Enggak, bukan. Artinya kan masyarakat harus kritis gitu. Ya loh. makanya harus diperjelaskan. Khawatir kan Kandop tim sukses salah satu Saya yang... tidak pernah menjadi tim sukses. Oh gitu. Iyalah, Tapi karena jadi calon masih siap kayaknya. belum tentu. Kan jebakan sih. Allah. Aduh, ai. Baik, kita sapa saja dulu satu persatu yang sudah nonton kita di fanpage Krakatau. Alah, ya Teh Linda. Udah lama nggak muncul ya? Ya. Mungkin Linda beliau yang selalu kemarin muncul. lagi sibuk. Oh iya, mau nyalon pilkades nggak? Tim ses ini. Oh, Kubang Kambil ya? Iya. Kubang Kambil kalau tidak salah itu Tuh, lebih dari 6 orang. Enggak serius, saya nggak akan ngapain soal. Di Kubang Kambil itu ada 6 orang yang menjadi balon, Kak. Iya. Kemarin saya ngobrol jeung jeung iya nah, Kak. Orang Labuan kerja di Sukaresmi. Oke. Kang Deden. Oh, Wow. Deden Heeh. jenggot. Kang Deden Ya. kemarin ngobrol. Jadi di Sukaresmi katanya cuma satu desa yang lebih dari 5, yaitu Kubang Kampil calon naik genep Oke. gitu. Eleh keneh. Eleknya Kulabuan Labuan. yang sampai hari ini ya kita belum tahu ya, sampai jam belum tahu sampai dengan jam 12 kita belum sampai tahu hari ini ya, dengan sampai resmi. detik ini gitu udah 10 gitu kan. Kemudian di Kubang Kampil sampai kemarin sih saya ngobrol kemarin malam Jumat. Malam Jumat itu 6 orang katanya gitu. Bisa nambah, bisa berkurang nambah. sih ya. Nggak bisa kalau tidak bisa mengundurkan diri, Kak. Bisikan keur akan ngomong eta aya keur opat nu daftar maksudna gitu loh, yang resmi. Oh, enggak, yang resmi 6. Udah. Udah. Oh, 6. oke. Dia bisa tidak bisa mengundurkan diri, tapi kalau misalkan kelengkapan berkasnya tidak Lengkap. lengkap, maka akan digugurkan dalam penyaringan calon. Otomatis. Gitu. Kak, saya malah khawatir ya Hmm? dalam pencalonan ini ketika apa namanya tidak lolos misalkan dari balon menjadi calon, ini akan menimbulkan konflik. Pasti. Apalagi misalkan namun si nilainya tidak tercantum Iya. dalam pengumuman misalkan, kan harusnya ada bobot wawancara berapa bobotnya, tulis berapa bobotnya, sehingga ketika si calon ini mengetahui, oh aing kekurangan di dia, aing kekurangan di dia gitu. Ya sebetulnya begini sih, Kak. Sebetulnya kemarin saya kurang sepakat dengan grade 65. Harus tinggi teuing apa? Bukan terlalu masalah rendah? tinggi atau terlalu rendah, kan dia kayak gini. Kalau misalkan ada calon 5, kalau grade 65, khawatir dengan 2 kan tilu tasu. Iya emang. Jadi harusnya sudah jangan ada grade tinggi-tinggi nilai baik. Oke. Jadi nilai Balik yang lagi terbawahnya ke itu ya. artinya transparansi tinggal dibuka, kurangnya di mana manehna kan begitu. Ini kan khawatir juga akhirnya antusiasme warga untuk mencalonkan diri loba, ternyata nu lolos teh saeutik, kira-kira begitu. Iya. Tapi sebenarnya mah kalau saya pantau beberapa bakal calon juga sudah paham sih ya. Iya. Rata-rata terkait dengan passing grade ini. Misalkan ya 10 belum tentu 5 yang diambil. Belum, bisa jadi 2. Bisa jadi 2, Maksimal minimal 2. minimal 2. Gitu. Bisa 3, Bisa 3, bisa 4 dan yang maksimal itu bisa 5. 5. Ya kan? Artinya passing grade ini jadi kasarnya kieu Kak Teteh. Ini 65 nih. Ketika ada 10 orang yang menyalonkan diri, hanya 3 orang yang di atas ini nilainya Di atas itu 65, di atas 65 itu 3 yang diambil 3 yang berarti diambil, 7 ya. berarti yang gugur. Nah, ketika misalkan yang 5 ini masuk di atas passing grade, otomatis 5 diambil karena ini batas maksimalnya 5 kan. Ya. Nah, 5 bawah udah pasti gugur gitu. Jadi bukan berarti Calon banyak itu hanya 2. bukan berarti calonnya itu ada 2, meskipun misalkan balonnya ada 10, Ya. bisa jadi 2, bisa jadi 3, bisa jadi 4. Bisa jadi balon gas sih, bisa jadi. Dan yang lebih uniknya nih, ketika misalkan 10 ya, misalkan nih 10. Iya kan geus doang dewan komisi hiji kok nu ngajelaskeun. Enggak, Kumaha sih? karena saya bekerja di media Oh, harus gitu. apal, Kak. Bagus. Biar bisa menjelaskan. Iya. Ketika Eta perda nomor seberapa, Kak? itu nyamain larinya mah. Terus Kak, bohong ya. Ketika misalkan balonnya ada 10, itu di balonku bawah ada 10. yang Temenan Kak, mending. Balonku ada 5 jar, mendingan gitu. itu kita harus mempelajari lamun lagu eta. Ternyata kita ditipu, Kak. Iya. Balonku ada 5, 5, rupa-rupa warnanya. hijau kuning kelabu. Bukan, merah kuning kelabu, merah muda dan biru. Meletus balon hijau. Oh, belah mana? Belah mana eta Berarti hijaunya? aya genep eta, Kak. Enggak li, baca lagi balonku ada 5 loh. Kan Ih ngomongin balon apa ngomongin balon dua eta? Lain digigir esa tuh lah, Kak, ngintip.
Wa ilahu hukum ilahu wa la ilaha illa huwa rahman. Edek dia aya buat baca. Qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Lahu ma fis samawati wal apa Kak? Oh iya. Oh, anjel lemah. Oh, jangan doa makan bisa. Ternyata gula sok papanasan beja teu kadeuleu. Padahal misalnya doang hayang dibuli teh datang ka dieu. Lain kitu, di mana ge nu hideung mah sedep. Sedep di mana? Ini buktina muka anak 2. Ih, eta mah lain sedep ngaranna. Awah deui. Lain masalah deui Kak. Urang ngadoa semoga pamajikanna henteu ieu teu sadar. Wali mah teu sadar keneh bae teh. Saya muka anak 2. Manehna eta sabulan sakali dipandian disusukan saat masalahna Kak supaya pamajikanna teu sadar. Apa jangan-jangan selama ini si Ayu katarak gitu. Katarak manteng teu sadar. Allah. Itu. Salah dia mah Jonek. Naon asup ka dia? Aduh. Dia balik deh ya. Balik di kamar urang. Jadi tadi gini dia wae. Jadi ketika balonnya itu 10, Heeh. misalkan passing grade-nya 65 nih segini. Aya tujuan di atas 65. Enggak 7. Misalkan nih. Gandeng di cici. Aya 5, 10 kumaha. Jadi si 10-nya enggak masuk passing grade nih. Iya. Nah, ini yang diambil adalah 2 yang paling atas. Iya. Meskipun mereka nggak masuk. Walaupun mereka nggak masuk semuanya. Padahal cek saya ini adalah pasal karet juga. Iya. Dan apabila ada calon 10, KB masuk passing grade. Diambil yang paling 5. atas, tetap maksimal 5. Maksimal ini Makanya 5. kemarin juga saya sempat protes juga ya terkait masalah itu. Maksud saya ingin nggak usah ada grade. Biarkan saja, yang penting maksimal 5. Itu juga tidak akan menjadi masalah, itu yang pertama. Yang kedua kan ini kan soal di DPMPD bukan di kecamatan. Betul. Soalnya kan sama si Kabupaten Pandeglang. Ya. Insya Allah mulai bocoran jika ujian nubelah itu gitu. Ujian tidak nasional masuk kayak bocoran gitu. Tapi akam anggota dewan sok menang bae kan. Ento, sok nyen gitu kan loba nu kayak mah lanjut. Banyak soal kan enggak. Kan anggota dewan gitu loh. Iya kan orang draft itu kan selalu mampir. Enggak, untuk bab ini saya serahkan semua ke DPMPD. Gitu. Saya mau minta soal, nggak minta jawaban. Parah kok pertama. Jangan soal kan yang penting jawabannya. Oh ya, pikir-pikir mah. Tapi piraku AK, sekelas AK minta jawaban lah. Enggak lah, kan minta pasti lagi dibere. Udah Kak, ya kita ngobrol baiknya. Kira-kira ya mah. Saya lagi ngebayang, saya lagi mengkira-kira meskipun bisa jadi suzon gitu. Ya. Apakah mungkin pertanyaannya kaitan wawasan kebangsaan atau mungkin kaitan haluan negara dan lain sebagainya. Ayat tegadinya sih. Oh, ada Kak. Ada. Karena memang itu kan menjadi jangan kan itu wawancara harus bisa juga Kak. Jadi ketika ditanya Pancasila, ditanya undang-undang, kemudian tanya visi misi itu harus tahu. Dan itu bukan di PG kan, tapi harus ngobrol. Iya, jadi skill wawancara. Ya, betul. Jadi bukan. Dan ini beda loh Kakak Teteh. Ketika ditanyanya itu melalui lisan, ini akan berbeda jawabannya. Gugup Kak, nunanya nage Kak sekmat, kapus kepala puskesmas, kemudian kapolsek dan ramil gitu kan MUI. Artinya kan berarti kan dan itu duaan nanya gitu, face to face, tidak apa namanya ramean, nggak misalkan nunanya nah hiji ajal betul henteu. Dan itu akan menjadi gugup juga Kak, artinya ditanya ke kapolseknya, lain deui gitu kan, tanya ku ieu kan, itu artinya bahwa pasti ditanya wawasan kebangsaan. Lamun teu bisa Pancasila, kami mungkin kemudian apabila mereka minimal teu hafal ya Pancasila gitu nya. Geus rosa eta gitu. Makanya kudu diloloskeun doang kita. Kami memintanya seperti itu gitu. Tapi kan itu wewenangnya ada di panitia. Kita hanya bisa memberikan himbauan. Aya tes ngaji teu Kak? Nah, itu saya kurang tahu ya gitu karena di undang-undangna pan presiden gitu dites ngaji teunan Kak. Tapi kan itu bisa menjadi muatan lokal. Iya, artinya kan lebih kan kebijakan lokal. Nah, kebijakan lokal kan bukan ada di dewan. Mengingat Pandeglang kota sejuta santri gitu kan. Betul, 1000 kiai katanya kan begitu. Tapi kan domainnya ada di mereka. Kita hanya bisa menghimbau gitu. Mudah-mudahan kita ngobrol kayak gini didengar oleh pemangku kebijakan. Jadi heuhnya orok nu mangku aing nu ngalahu. Teng eta mah burung atuh. Ini burang kali. Gitu. Ya mudah-mudahan ya, karena memang kita harus kritis dalam mencari pemimpin untuk desa. Jangan karena uang 50.000 dipilih, gitu kan. Jadi memang kadang sok aya teh ya
kami mau kumaha kumaha serangan atuh. fajar bae cenah. kan gitu. Artinya kan sekarang sudah tidak berlaku serangan fajar. Subuh-subuh masalah re. Gitu. Heuh. Ya maksudnya Serangan serangan fajar, detik-detik terakhir menjelang Namun pencoblosan. serangan fajar belum dia serangan balik oke. Gitu. Itu tambah saling serang bro. Terima kasih. Assalamualaikum. Kira tadi kamu